Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlal thana'i wal majd ahaqqu ma qalahul abd wa kulluna laka abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, kendati hidup kita seringkali diwarnai oleh nestapa dan air mata, kita perlu secara jujur mengakui bahwa nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala jauh melampaui segala-galanya. Sejak kita dalam kandungan sampai kita mencapai tingkat kedewasaan, Allah Subhanahu wa taala telah memelihara perkembangan fisik kita, jiwa kita, dan Dia memberi kita satu kelebihan yang tak Dia berikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Karena itu, mari hadirin sekalian, kita tingkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kehambaan kita kepadanya. Kita diciptakan untuk beribadah, dan jika kita mampu menunaikan itu, maka Tuhan akan mengaruniai kita ganjaran yang berlimpah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita yang telah tercatat dalam sejarah sebagai teladan yang nyata bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir ke pentas muka bumi sebagai wujud kasih sayang Tuhan untuk hamba-hambanya. Dialah yang memancarkan sinar kebenaran di saat umat manusia tenggelam dalam kegelapan dan kebingungan. Nabi datang dengan ajaran kasih sayang, bukan saja bagi orang-orang yang mengimani kenabiannya, tapi juga bagi manusia-manusia yang mengingkari dan memusuhinya. Kehidupan Nabi adalah kiblat kaum beriman dalam upaya mendapatkan keridhaan Tuhan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, satu hari yang lalu kita sudah menunaikan hari raya Idul Fitri. Dan beberapa hari, bulan, dan tahun yang akan datang kita akan memasuki episode kehidupan yang baru lagi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi kita bisa menentukan apa yang ingin kita lakukan pada hari ini dan kesempatan-kesempatan yang akan Tuhan berikan di kemudian hari. Agama mengajak kita untuk menggunakan kesempatan-kesempatan itu dengan amal saleh.
agar kehidupan kita bisa lebih bermakna, dan sebagai balasannya di kemudian hari kita menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat yang Allah curahkan tak akan pernah terhitung. Di dunia kita dikaruniai keimanan tanpa kita minta, dan di akhirat nanti Allah berikan kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Bulan puasa memang sudah usai, tetapi selama nyawa belum tercabut, tugas kita sebagai hamba tentu belum selesai. Manusia tidaklah diciptakan kecuali untuk beramal, bekerja, dan melakukan kebaikan demi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menyediakan keberlimpahan pahala selama kita berpuasa, maka ketahuilah bahwa curahan rahmat, pahala dan karunia Allah akan terus berlanjut selama-lamanya. Kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba yang mempertuhan bulan Ramadan. Siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan telah berlalu. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak tunduk pada putaran waktu. Allah tak pernah jemu dengan ketaatan hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, alaikum minal a'mal ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian beramal dengan apa yang kalian mampu, karena sesungguhnya Allah itu tidak bosan untuk memberikan ganjaran sampai kalian benar-benar bosan. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentu saja tidak ada di antara kita yang merasa bosan tatkala Allah memberi kita ganjaran. Hanya saja seringkali kita tidak mampu dalam menyingsingkan rasa bosan yang hinggap di dalam diri kita sendiri. Selama Ramadan kita menunaikan banyak sholat sunnah, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, bersedekah, memperdalam ilmu agama, dan aktivitas-aktivitas semacam lainnya. Setelah Ramadan usai, apakah kita masih melanjutkan ibadah-ibadah yang kita tunaikan selama bulan Ramadan itu? Penting untuk kita ketahui bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang berkelanjutan, sekalipun amalan itu terbilang sedikit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang paling berkelanjutan, sekalipun itu sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sedekah 5.000 setiap hari jauh lebih baik ketimbang sedekah ratusan ribu tapi hanya berlangsung beberapa hari. Sholat tahajud 2 rakaat setiap malam jauh lebih dicintai oleh Allah ketimbang sholat tahajud belasan rakaat tapi hanya ditunaikan dalam beberapa saat. Membaca Al-Quran beberapa lembar setiap hari jauh lebih Allah cintai ketimbang membaca Al-Quran beberapa juz tetapi dengan cara yang terputus-putus. Alhasil, semua ibadah yang kita tunaikan sekalipun sedikit dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala apabila ibadah itu ditunaikan secara konsisten dan berkelanjutan. Kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan selama bulan Ramadan sebaiknya tidak lantas berakhir seiring dengan berakhirnya bulan itu. Untuk mendapatkan keridhaan Tuhan, agama memberikan jalan yang sangat mudah, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan ringan asal dijadikan sebagai kebiasaan yang berkelanjutan. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap agar buku catatan amal kita berisikan amalan-amalan baik yang membuat Tuhan kita bahagia. Kita ingin agar buku amalan itu bersih dari dosa-dosa, atau catatan dosa itu ada tapi ia sudah terhapuskan oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai upaya untuk mewujudkan impian tersebut, mari
kita sama-sama meneguhkan niat dalam hati kita masing-masing untuk melanjutkan ibadah-ibadah yang telah kita tunaikan selama bulan puasa. Apabila kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka ikutilah kemaksiatan itu dengan amal kebaikan. Karena kebaikan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, dapat menghilangkan keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Allah tak pernah memutus rahmatnya. Dan karena itu tak layak pula jika kita memutus ibadah dan ketaatan kita. Mari sama-sama kita berupaya untuk mengisi buku catatan amal baru kita dengan kebaikan demi kebaikan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak mengalami kematian. Karena itu, ibadah yang kita tunaikan pun harus tetap berkelanjutan, kecuali kalau kita sudah dijemput oleh kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.